Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به في علومه في الدارين آمين إلى أن قال وقال سيدنا أحمد بن عمر ولله در القائل وكل فضيلة فيها سناء وجدت العلم من حياتك وجدت العلم من حياتك من هاتك أثنى فلا تتعدى غير العلم ذخرا فلا تعتد غير العلم ذخرا فإن العلم كنز ليس يفنى وقال الآخر رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وكنز العلم باق ولا يزال وقال بعضهم تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد وكن مستفيدا كل يوم وليلة من العلم واسبح في بحور الفوائد تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل الشاهد هو إلى البر والتقوى وأعدل الشاهد هو العلم الهادي إلى سنن الهدى هو الحصن ينجي من شرور الشدائد وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد وقال الآخر العلم مغرس كل فخر فاجتهد أن لا يفوتك فخر ذاك المغرس واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa anhum anna ila angar wa lillahi darul ga'il wa kullu fadilatin biha sana wa ja'al ilma min hadika asna. فلا تعتد غير العلم ذخرا فإن العلم كنز ليس يفنى. Seperti biasa, kita flashback dulu. Kita bahas dulu yang kemarin sempat kita bahas. Ini masih mengungkap syair, ya. Masih kita membahas syair, untayan kalimat mutiara para salafun saleh yang mengungkap tentang kemuliaan ilmu. Walillahi darul ga'il, maka alangkah indahnya, betapa indahnya perkataan salafun saleh yang mengatakan wa kullu fadilatin fiha sana. Di dalam setiap fadilah itu terdapat cahaya sana. Terdapat cahaya. Wajadtal ilma min hadika asna.
Akan tetapi kamu akan mendapati di dalam ilmu itu terdapat cahaya yang melebihi cahaya yang ada di dalam fadilah. Sana kalau mau digampangin lagi, di dalam setiap fadilah itu terdapat keagungan. Tetapi engkau akan mendapati di dalam ilmu itu terdapat keagungan yang mengalahi keagungan yang berada di dalam amal yang fadilah. Kayak contoh. Orang berwudu itu ada fadilah. Melebih-lebihkan basuhan di dalam wudu itu dalam artian kalau ukuran basuh muka itu kan dari tempat pertama baris pertama numbuh rambut sampai dagu. Ya, dari kuping, dari pinggiran telinga ini sampai ke pinggiran telinga. Ya, itu batasan wajib. Tapi melebihkan basuhan yang harusnya cuma dari sini dilebihin dari pala mungkin dilebih sampai kena kuping sampai ke bawah dagu sampai ke leher. Itu ada fadilahnya sendiri. Amalan itu berfadilah, terdapat kemuliaan, terdapat keagungan. Tapi para salafun saleh mengatakan kamu akan heran kalau tahu ternyata di dalam ilmu itu terdapat fadilah, terdapat keagungan yang melebihi keagungan yang ada di dalam fadilah itu. Ini saking mulianya ilmu, saking mulianya. Maka itu dikatakan fala taqtadda ghairal ilmi dhaqran. Jangan sekali-kali kamu itu menganggap, jangan pernah kamu sekali-sekali menganggap selain ilmu itu adalah sebuah harta karun. Kamu jangan pernah menyimpan dalam artian kamu tuh jangan pernah mau nyimpan harta aja. Karena harta itu tuh bukan harta karun yang hakiki. Fa innal ilma kanzun laisa yafna. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah pusaka yang gak bakal pernah binasa. Ilmu itu diibaratkan pusaka ya. Karena ilmu itu adalah pusaka yang gak bakal pernah binasa. Waqala akharun, dan salafun saleh yang lain pun mengatakan di dalam syairnya, Robina kismatal jabbari fina. Robina kismatal jabbari fina. Lana ilmun walil juhali man. Kami ridha dengan apa yang Allah bagi kepada saya. Saya ridha dengan apa yang Allah bagi ke saya. Asalkan yang Allah bagi kepada saya itu ilmu. Buat orang-orang jahil nggak apa-apa lah harta. Saya nggak dapat harta nggak apa-apa. Saya nggak dapat harta nggak apa-apa. Wa kanzul ilmi bakin lana ilmun walil juhali malu fa innal mal yafna an garibin. Karena kenapa? Karena sesungguhnya harta itu akan binasa dalam waktu dekat. Wa kanzul ilmi bakin la yazalu. Akan tetapi pusaka ilmu itu akan senantiasa kekal abadi dan gak bakal pernah binasa. Ya ajib, Masya Allah. Makanya saya katakan, Allah gak bagi ilmu. Allah gak bagi ilmu berikut fahamnya buat orang-orang sembarangan. Allah cuma bagi ilmu beserta fahamnya buat orang-orang yang spesial aja.
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang dari hambanya Allah Ta'ala yang Allah pengen ini hamba jadi orang baik, yang Allah inginkan ini orang jadi orang baik, Allah bikin dia faqihu fid din. Allah bikin dia jadi orang yang faham di dalam agama. Orang alim banyak, tapi jangan salah. Perlu ente tahu, banyak juga orang alim yang nyasar. Orang alim banyak, tapi banyak juga orang alim bukan tipu. Ngerti nggak? Orang alim banyak ngomongnya ilmu, sahih ilmunya. Hadisnya yang disebutin, yang diutarakan hadis sahih. Tapi kadang-kala dalam penerapannya ngaco. Ini yang bahaya. Tahu ilmu, penempatan ilmunya salah. Penempatan ilmunya salah. Bukan tempatnya dibahas itu. Banyak ini kejadian-kejadian kayak gini. Ulama ahlu sunnah HBPI, ulama ahlu sunnah. Ulama ahlu sunnah banyak. Makanya yang dimaksud di sini adalah orang yang dikasih ilmu berikut faham-fahamnya. Karena seyogianya ilmu sama faham itu nggak bisa dipisahkan. Ilmu sama faham nggak bisa dipisahin. Lain sama dunia dan akhirat. Dunia dan akhiratnya kayak aroma minyak, mesti dipisahin. Amin. Belum lama ada ustaz bahas 3 pilar definisi hukum, yang mana hukum tersebut dijelaskan, dijadikan untuk sebagai pintu pembuka buat masuk ke dalam pelajaran ilmu tauhid. Ilmu tauhid bukan sembarangan ilmu tauhid, tapi udah memang ini hukum dijadikan kunci untuk mempelajari ilmu tauhid yang udah kitab-kitab besar kayak Jawharatul Tauhid. Biar orang nanti memahami apa maklumat di dalam kitab tersebut nggak sulit, ya mendapatkan kemudahan lah. Mencontohkan, dijelasin hukum syariat, hukum akli, hukum adi, hukum syariat, hukum akal, hukum adat. Akhirnya dikasih perumpamaan. Nih kalau hukum adat itu maksudnya apa? Kalau mau dapat duit, dia mesti kerja. Makanya nggak perlu banget kita memerhatikan ulama begini begitu. Ini apa yang dibahas ini? Omongan kamu itu ya bukan cuma melemahkan perjuangan orang-orang yang lagi mau berjuang mensiarkan agamanya Allah, tapi kamu memukul para salafun saleh, memukul para sahabatnya Rasul. Apa kabarnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu? Dan Abu Bakar As-Siddiq dari melek mata udah ngurusin dakwahnya Nabi, hartanya diinfakin buat jalan syiarnya Nabi. Ada ustadz yang ngomong begitu depan orang. Jadi kita kalau sama guru kita nggak perlu begini banget, nggak perlu banget kita pikir-pikirin. Karena ini masuk ke dalam hukum akal nih, hukum akli. Ya kalau mau duit kerja. Apa kabarnya para salafun saleh yang meninggalkan dunia buat ngurusin akhirat? Kamu tahu nggak itu ada cerita Imam Asarus Saqati itu, Imam Sirus Saqati itu, ulama besar, wali besar, butuh. Pernah suatu hari lagi jalan berpapasan sama orang namanya Bahlul. Si Bahlul ini baru selesai dari kuburnya sendiri. Ditegur sama Imam Sirus Saqati. Bahlul, ente tahu nggak? Harga gandum sekarang naik. Tahu nggak ente harga gandum naik? Apa kata si Bahlul? Mau harga gandum 1 butir 1 dinar lagi anak nggak peduli. Karena yang anak tahu rezeki dari Allah Ta'ala udah dimaktub. Barang udah terjamin. Yang belum terjamin akhirat saya. Dan Allah ciptakan saya buat hanya beribadah kepadanya. Jadi biarlah orang ngurusin gandumnya, saya ngurusin urusan saya. Apa kabarnya orang kayak gini?
Ilmunya mukul kanan kiri, sampai skala sufi dipukul sama dia. Ustaz, cucunya orang besar. Mudah-mudahan biar dia nonton nih malah. Iya, mudah-mudahan biar dia nonton nih malah. Gak apa-apa, gak ada urusannya juga man. Gak peduli ya. Al-haq hak, batil batil. Jangan kamu dengan ilmu kamu bukan ngasih pencerahan ke orang awam, malah nyesatin orang awam kamu. Kalau mau ngomong ilmu sama orang yang tahu ilmu, jangan sama orang awam yang nggak tahu ilmu. Kamu bodoh-bodohin, kamu bohong-bohongin, ya manut-manut aja, nggeh-nggeh aja itu orang. Ya kan? Ngomong ilmu ya sini ngomong ilmu gitu. Sama orang yang sama-sama tahu. Jangan kamu ngomong di belakang. Jangan kamu cuma bisanya ngomong di belakang orang yang berilmu. Kamu berani di hadapan orang-orang awam. Itu khotok. Ini salah. Ngerti nggak? Orang Imam Tarmasi ini nyusun hukum kayak gini, ngejelasin hukum gini, biar nanti kalau bahas kitab Jawharatul Tauhid, masuk ke Ummul Barahin, syarahnya kitab-kitab tauhid tingkat tinggi itu, tingkat dewa itu. Ya. Orang nggak banyak repot mikir, orang nggak banyak sulit di dalam memahami konteks-konteks ilmu-ilmu tersebut. Ngerti nggak? Makanya repot. Ilmu sama paham itu nggak bisa dipisah. Ilmu kalau belum dikasih paham sama Allah belum sah. Makanya kita diajarin doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah bagi saya ilmu dan karuniahi kepada saya faham. Karena kalau Allah udah bagi faham, ini tandanya Allah pengen nih orang jadi orang baik. Dijaga sama Allah biar nggak nyasar. Ngerti nggak tuh? Jadi ini akhlaknya kayak gitu. Akhlaknya kita sebagai penuntut ilmu, jangan cuma bisa nyarinya doang, minta sama Allah ilmunya, minta dikaruniai pemahaman sama Allah Ta'ala. Ilmu kalau dibawain sama orang yang salah, jadi serem, angker nanti agama ini kelihatannya. Angker, ya kan? Serem agama ini. Padahal Rasulullah udah kasih tahu ke kita, Allah paling suka sama orang yang memperlihatkan agama ini agama yang mudah. Loh, orang nggak bakal mungkin bisa mempertontonkan, mempersaksikan, ya kan? Memberi tontonan kepada orang-orang awam akan agama itu mudah kalau dia bukan orang yang dikasih ilmu wa faham sama Allah. Maaf kata. Ada sering dengar bahasa-bahasa orang, ya Allah, anak banyak dosa, anak banyak dosa. Tamu datang ke rumah anak bilang, Beb, anak orang banyak dosa, Beb, inti nggak sama dosa. Yang ngomong sama yang diajak ngomong sama-sama punya dosa. Tapi yang anak tahu rahmatnya Allah awsa' min dzunubina. Maghfirahnya Allah awsa' min dzunubina. Rahmatnya Allah, ampunannya Allah lebih luas daripada dosa kita. Dan lagian kalau kita buat dosa, buat Allah nggak efek. Nggak efek apa-apa ke Allah. Nggak menjadikan Allah itu turun derajat atau terhinakan, kagak. Jadi daripada ente bahas dosa, mendingan kita bahas soal tabanas pahala. Kan lebih manfaat. Urusan dosa biar itu jadi urusan ente, buat munajat ente sama Allah, buat tadarruk ente sama Allah, buat berduaan sama Allah, minta ampun. Udah itu. Akhirnya kan kelihatan tuh. Oh ternyata ya Allah punya maksud bikin dosa. Allah punya maksud nyiptain dosa. Maksudnya apa? Buat memberikan kita satu pelajaran, satu hikmah. Gitu loh. Jadi positif kita berpikir. Nggak sembarangan. Ya. Nggak usah bahas dosa. Jalan buat dosa sama jalan kebaikan lebih luas jalan kebaikan daripada jalan dosa. Bisa dipahami nih? Nah ini kita nampilin yang enak-enak. Lu nggak usah bahas dosa deh.
Lu sama gue sama-sama punya dosa, sama-sama tukang berdosa. Mendingan kita bicara yang lebih asyik dari itu, yang lebih berpangkat lagi dari itu. Ngobrol apa? Kita ngobrolin gimana caranya kita tibanin dosa kita dengan pahala yang banyak. Ayo kita cari tahu jalannya bareng-bareng. Ayo kita amalin hasanat bareng-bareng sebaik-baiknya, sampai kita bisa masuk sebagaimana yang Allah perintahkan, fastabiqul khairat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada syuk yang benar. Ngerti enggak itu? Jangan nakut-nakutin orang, dosa ente neraka ente. Ente tahu kalau buat dosa kayak gini begini. Ente tahu kalau buat dosa begitu begitu. Sekalian. Biar orang cukup tahu. Ngelakuin dosa itu haram, pasti ada konsekuensinya. Lain hal ada orang datang, Habib anu mau tanya, apa sih hukumannya orang kalau minum khamar, Habib? Kalau main perempuan, Habib? Nah, kalau kita kasih tahu. Ya Allah, serem Beb ya hukumannya. Iya emang serem. Konsekuensinya kayak gitu. Tapi nggak usah khawatir. Selama Tuhan kita Allah bukan tetangga kita, aman. Amannya dalam artian apa? Lu tobat diampuni nama Allah. Nggak repot. Kita tobat minta ampun sama Allah, diampuni nama Allah. Mustahil nggak diampuni. Allah yaqbalu taubah. Allahu yaqbalu taubah an ibadihi ala ibadihi. Allah ini maha menerima taubat hamba-hambanya. Innallaha yaqbalu taubah apa ayatnya itu? Kalau lupa. Coba buka. Allah maha menerima taubat para hamba-hambanya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah paling senang sama hamba yang gemar minta taubat, minta ampun sama Allah Ta'ala. Kurang cukup ayat-ayat kayak begitu. Ini kan nikmat. Jadi nggak usah cerita-cerita. Saya bayangin. Ntar jadi sulit agama. Kampanyenya kalah sama orang-orang non-muslim. Benar nggak? Kampanyenya kalah. Bukan Quran. Quran. Ya baru taubat dan ibadihi kalau salah. Ya. Orang-orang non-muslim itu kan keren. Kampanyenya top. Buat dosa banyak-banyak kita datang. Ya buat pengakuan, selesai, keluar nggak punya dosa. Lah kita juga. Ya nggak? Ente aja nggak pernah tahu. Man qala la ilaha illallah mukhlishan bi qalbi dakhala jannah. Ini alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubah an ibadihi an yakhudhu sadaqat. Ada kelas. Apa kamu nggak tahu itu? Kata Allah kan? Apa kamu nggak tahu Allah itu maha menerima taubat para hamba-hambanya? Dari hamba-hambanya. Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah mukhlishan bi qalbi dakhala jannah. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah mukhlis, ikhlas. Maksudnya ikhlas apa? Dia betul-betul mengakui tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah di alam jagat raya ini. Ikhlas dimenuhankan Allah. Ucap ini dengan ikhlas, la ilaha illallah, nggak ada beban. Jadi andaikan Allah mau ciptain neraka, nggak ciptain neraka, Allah ciptain surga, nggak Allah ciptain surga, tetap saya akuin Allah sebagai Tuhan saya dan saya harus tetap mematuhi beliau. Ini maksudnya mukhlis bi qalbi. Apa katanya? Kalau dia mengucapin la ilaha illallah dengan ikhlas, dakhala jannah, konsekuensinya masuk surga. Nah, kalah. Tergantung yang kampanye siapa. Kalau yang kampanye saya mah enak insya Allah. Kalau yang kampanye tetangga sebelah mah, serem. Jadi coblos saya aja ya.
kemarin kalau nyoblos tetangga itu. Nanti kamu buat jalanin agama. Paham kan? Sampai itu paham ya? Makanya dikatakan juga sama para salafun sholih, ya. Ta'allam fa innal ilma zayyinun li ahlihi. Makanya belajarlah kalian, tuntut ilmu, kata para salafun sholih. Ente mau lihat sejarah wali siapa aja, ahli ilmu semua itu, para wali itu. Enggak ada yang enggak ahli ilmu. Ahli ilmu itu semuanya. Posisinya beliau-beliau itu keberadaan para wali-wali itu. Ini bisa ngasih petunjuk buat orang-orang yang sulit ini. Ngasih pencerahan. Akhirnya orang yang sebelumnya pikirannya butek jadi terang. Yang sebelumnya hatinya kotor jadi bersih. Ini esensi keberadaan para wali itu kayak gitu. Kalau bukan karena wasilah ilmu, apa bisa beliau-beliau kayak gitu? Tidak bisa. Dan nggak ada yang bisa jadi wali tanpa ada wasilah ilmu, tuh nggak ada. Ada wan sehat beb. Ente jangan samain wali majedub. Wali majedub itu, ya wali majedub itu nggak 10 banding 1, 1.000.000 banding 1. Keberadaannya lain konsepnya. Keberadaan beliau itu lain konsepnya, nggak sama dengan wali-wali yang lain. Tapi kalau ente mau melihat mayoritas aulia nggak kayak gitu. Makanya kata Habib Abdullah Haddad, kalau di kalangan kita, kata Habib Abdullah Haddad, kalau di kalangan para habaib, Habib Majetub itu biasa. Di dalam tariqatna hadza, tariqatul Ba'alawi, ya tariqatul Ba'alawi, ya. Wali Majetub itu biasa, sadar Majetub itu biasa. Zuriyah Nabi Majetub itu biasa. Yang luar biasa, udah wali alim lagi. Udah alim wali. Ini yang luar biasa. Makanya kata beliau, enggak sempurna makomnya Sadah Ba'alawi, zuriyahnya Nabi. Enggak sempurna kalau cuman dia punya sisi kejantapan toh tanpa ilmu. Yang sempurna yang udah terpadu di dalam dirinya itu antara ilmu dan wilayah. Kata Habib Haddad bukan kata saya. Kata Imam Haddad, Sahih Ratib. Makanya beliau dijulukin Qutbud dakwah wal irsyad. Kutubnya para pendakwah, kutubnya para pendidik. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Belajar kamu itu, belajar, kata para salafun saleh. Belajar, tuntut ilmu. Fa innal ilma, maka sesungguhnya adapun di dalamnya, adapun ilmu itu zayyinun li ahli, itu perhiasan buat orang-orangnya. Dan adapun ilmu wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi, dan adapun ilmu, wawunya ataf ini, dan adapun ilmu, ya, dan adapun sesungguhnya ilmu itu keutamaan, itu terdapat keutamaan wa unwanun, dan menjadi simbol likullil mahamid, simbol atas segala hal macam bentuk perangai-perangai yang terpuji. Orang nggak mungkin punya akhlak kalau nggak ada ilmu. Makanya fungsinya ilmu itu untuk mempercantik kita punya kehidupan. Allah kasih ilmu ke kita nggak sembarangan. Tujuannya apa? Untuk mengatur keselarasan kehidupan kita ini. Tapi pada akhir zaman banyak orang menggunakan ilmu untuk kembali ke dalam zona barbarnya mereka itu. Dulu sebelum agama diturunin, orang makan orang. Bapak ngawinin anaknya sendiri. Ya, bapak ngawinin anaknya sendiri, orang diadu sama binatang. Enggak ada aturan. Betul enggak? Enggak ada aturan. Diturunin pemberian dari Allah Ta'ala yang agung ini. Apa itu? Ilmu. Tujuannya apa? Untuk menertibkan, untuk menyelaraskan kehidupan kita, zahir batin.
di dalam muamalat kepada orang, muamalat kepada makhluk yang lain, muamalat kepada Allah secara khususnya. Tujuan untuk mengatur ini turunnya agama. Tapi banyak orang menggunakan fasilitas ilmu buat apa namanya? Buat mencari jalan halal di dalam kebarbarannya. Mengataskan ilmu, nyesatin orang, pakai ilmu buat cari duit. Pakai ilmu buat dihormatin orang, pakai ilmu buat cari kedudukan. Nah, jadi itu. Karena nggak pakai ente cari, ente punya ilmu manfaat, ya. Itu udah pasti dimuliain orang. Pasti dicintai orang itu pasti. Disungkanin sama orang itu pasti. Ya. Maka itu kita diwejang-wejang sama para salafun saleh, wa kun mustafidan kulla yaumin wa lailatin. Maka jadilah kamu orang-orang yang di pagi hari, di malam hari, pokoknya setiap hari, setiap waktu, jadilah kamu orang-orang yang senantiasa mengambil manfaat minal ilmi, dari ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah kalian itu di dalam lautan, di dalam samudra manfaatnya ilmu. Ini anjuran nasihatnya. Tafaggah. Ya. Tafaggah, carilah pemahaman. Belajarlah kalian ilmu syariat. Fa innal fiqha, karena sesungguhnya ilmu syariat afdhalul qaidin. Ini adalah petunjuk, seafdal-afdalnya petunjuk, seafdal-afdalnya penuntun. Penuntun kemana? Ilal birri wat taqwa. Penuntun ke jalan yang penuh dengan kebaikan dan ketakwaan. Wa a'dalu syahidi, dan paling seadil-adilnya, paling teradilnya saksi nanti di hari kiamat. Huwa al-alamu al-hadi ila sananil huda. Ya. Dan dia adapun ilmu itu adalah merupakan panjinya Rasulullah. Panjinya Rasulullah yang menuntun kita kepada jalan-jalan hidayah, jalan-jalan petunjuk. Huwa al-hisnu. Dan adapun ilmu itu al-hisnu, penjaga, yunji min syururi syada'id, yang dapat menjaga diri kita dari apa? Dari keburukan-keburukan yang keras, keburukan-keburukan yang keras. Wa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi 'abidi. Dan sesungguhnya adapun satu orang yang faqih, satu orang yang paham akan ilmu syariat, yang wara', yang menggunakan ilmunya untuk berhati-hati di dalam menjalankan kehidupannya, itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 hamba yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Syaitan nggak ngeri sama 1000 hamba nggak ahli ilmu. Syaitan nggak ngeri, nggak takut sama dia. Tapi bagi satu orang, sama satu orang yang faqih, yang ngerti ilmu syariat, yang faham ilmu syariat, yang wara', yang hidupnya penuh kehati-hatian dengan wasilah ilmunya, ya, wara' dia, ini lebih ditakutin sama syaitan. Makanya dikatakan oleh sebagian lagi salafun saleh, al-ilmu maghrisu kulli fakhrin fajtahid. Ketahuilah bahwasanya adapun ilmu itu tempat menanam segala macam bentuk kemuliaan, maka berusahalah kalian untuk menanam kemuliaan tersebut di dalam ilmu. Cari ilmu, ya. Allah yafutaka fakhrutaka al-maghrisi. Agar apa? Agar kamu nggak ditinggalin, nggak tertinggal, nggak terlewatkan oleh tempat menanam kemuliaan tersebut. Jangan salah, ilmu bukan cuma kita bisa cari, ilmu pula bisa ninggalin kita. Ilmu pula bisa ninggalin kita. Ilmu itu kalau suka dia datang, kalau dia udah nggak suka dia pergi. Banyak orang yang sebelumnya pintar,
Karena amal-amalnya dia banyak membuat benci si ilmu, akhirnya ilmunya hilang. Nuntut ilmu 15 tahun. Tapi dia punya kelakuan dibikin benci itu ilmu. Ilmu yang dituntut 15 tahun bisa hilang, gak ada bekasnya nanti. Bisa begok ngedadak bentar. Paham? Bukan stroke lagi. Begok ngedadak ini. Lebih dari stroke. Kalau orang alim kena stroke, masih nggak bikin kemuliaannya jatuh, ya nggak? Tetap kondisinya alim. Lah kalau ilmunya kabur, bego ngedadak coba. Lah hilang udah, kemuliaan ilmunya hilang. Ngerti nggak? Makanya dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith radhiyallahu anhu, la syai'a kal ilmi ghad. Ente perlu tahu ya, nggak ada barang yang seistimewa kayak ilmu. Sama sekali nggak ada. Siru ilaihi wa khuttu. Maka segerakan diri kamu itu berjalan menuju kepadanya, melangkah kepadanya. Dekatkan diri kamu itu ke ilmu, cari ilmu. Fi majlisil ilmi sirrun, karena di dalam majelis ilmu itu terdapat sir, ada rahasia. Bihil wizru anna yuhattu. Ya. Dengan duduk di majelis ilmu kita punya dosa itu bisa digugurin sama Allah. Cuman gegara wasilah kita duduk di majelis ilmu kita punya dosa digugurin sama Allah. Man yatlu bil ilma ya Allah. Barang siapa yang menuntut ilmu, dia akan mendapatkan keberuntungan. Birutbatin la tuhattu. Dia akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan yang gak bakalan pernah ada yang dapat menjatuhkan kemuliaan tersebut. Orang alim biar kata miskin tetap mulia. Coba presiden. Habis presiden miskin, nggak dipandang lagi sama orang. Orang kaya dipandang sama orang. Oh, ini lampu bentuknya pijar nih, lonjong. Nanti bilang bulat, nggak bisa bilang ini lampu nggak bulat, bentuknya lonjong. Ini pasti ikut karena lihat duitnya. Ya kan, nurut. Orang kalau punya duit nggak bisa diatur. Orang kalau punya duit nggak bisa diatur. Benar. Tapi begitu miskin masih dibilang begitu juga. Ente keplak kepalanya. Bego lo, ya kan? Ente ngomong sama orang kaya nanya, mataharinya apa om? Dijawab opak. Ya kan? Opak nih. Gak dijawab matahari, sah buat dia. Ya kan? Coba ente yang ngomong, gua dibalur-balurin sama dia. Kalau lagi jaya, kalau lagi punya duit begitu. Tapi orang alim mau kaya mau miskin tetap mulia. Tetap mulia. Warizqu ya'tihi sahlan. Buat orang-orang alim, rezeki datang dengan sangat mudah. Orang alim punya mau ini datang besok nggak pakai lama. Apa yang dimau datang. Jadi nggak usah heran ente. Udah dijawab sama Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini. Paham nggak? Ngerti ente? Paham? Gak paham. Ngerti ya? Anak mau ziarah Cirebon. Enggak, bukan masalah boleh. Kemarin mau ziarah Cirebon. Orang udah pada gelisah. Karena anak belum datang saja. Katanya kunci mangkok mau dibawa. Anak bilang, anak punya mau ziarah sono. Mau dibawa kabur atau kunci nggak mau tahu. Yang jelas anak tahunya bisa boleh diatas. Alhamdulillah tuh kuncinya ada. Tahu lah kalau orang kali punya mau. Ya kan? Dan sama-sama aja gue. Iya. Masa mau sebutin atu-atu? Ya. Terkeblak. Lau amma fin nasi qahtu. Walaupun manusia di masa itu lagi dilanda kesusahan, tapi orang alim tidak mau kasih kegampangan, kemudahan.
Paham nggak? Wal ilmu hisnun hasinun. Ilmu itu penjaga yang kuat. Ilmu itu adalah perisai yang kuat. Min syarri man jaa yastu. Penjaga yang kuat, perisai yang kuat dari berbagai macam bentuk keburukan yang akan siap menerjang kepadanya. Wow, ilmu udah jaga. Ngerti nggak? Liqalibihi biqasdin, bagi tiap-tiap orang yang menuntut ilmu dengan punya niat, lam yang tazid fihi khaltu, yang gak kecampur niat itu dengan campuran-campuran yang aneh-aneh. Dalam artian ikhlas, menuntut ilmunya ikhlas karena Allah wa Rasul, dia bakal dapetin itu semua. Apa yang didapetin tadi? Rezeki bakal datang kepada dia dengan sangat mudah, walaupun orang lagi pada sulit. Terus apa? Dia bakal dijaga sama ilmu dengan perisai yang kuat, walaupun keburukan sedang melanda makhluk-makhluk yang ada di saat itu. Ya jahilan qadrahu isma, wahai orang yang jahil, yang gak tahu kadarnya ilmu, dengarkan ini kata beliau. Tolong dengerin. Mamithluhu qattu. Gak ada yang setara, yang sama, yang semisal dengan ilmu, biar kita tahu ya. Gak ada sama sekali kata beliau. In syi'ta tahdha bi syai'in minhu wa ya'tika testu. Ya. Sekarang saya kasih resepnya. Kalau kamu mau mendapatkan keberuntungan hasil barokahnya ilmu, ya, kun fil bukuri ghuraban, maka jadilah kamu di pagi hari seperti burung gagak. Dari ilmu, gak mikir ayo, udah rezeki minallah, maksudnya begitu, tawakal kan burung gagak itu. Wa fital atamalluki tentu. Dan kamu harus pintar merayu ilmu seperti kucing yang ngerayu orang kalau lagi mau minta makan. Sumah tamil misla kalbin. Kemudian kamu mesti mampu bersabar. Bersabar di dalam apa? Merendahkan diri kamu, menghinakan diri kamu seperti anjing. Kata Habib Ahmad bin Umar ini, kalau lu mau dapat ilmu berkah, lu taruh pangkat lu di bawah. Kalau berguru, lu mau diapain sama guru, lu terima. Paham gak? Lu terima, pahit, manis, asin, lu terima. Kalau lu belum siap, menjalani ini semua penuntutan ilmu lu dengan sabar seperti anjing, lu gak bakal dapat apa-apa kata Habib Umar bin Smith. Ini butuh ini ngomong. Tandain tuh, mana-mana tuh, salah tuh. Ya. Wada linujhika syartu. Inilah syarat-syarat buat thalibul ilm yang perlu dipenuhi kalau dia mau dapetin itu semua tadi. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Ngerti itu? Makanya menuntut ilmu itu nggak gampang. Makanya dikatakan dalam satu syair. Ya, dikatakan dalam satu syair, al-ilmu bati'ul lizam. Ilmu itu sulit didapat, itu sulit. Ba'idul maram, jauh dari angan-angan ilmu itu jauh. Gak bisa ente hayal alim jadi alim, gak mungkin. Kalau ente hayal jadi orang alim, habis itu ente ngerasa alim, itu fix gila berarti. Kan? Fix, Anda butuh berobat di saat itu. Nggak ada. La yudriku bisiham, ilmu tuh nggak bisa didapatin dengan anak panah. Itu panah nih, ilmu lewat nih, terus panah, mati gua panah. Nggak bisa. Jangan aneh mana ente, syahid ente. Dibunuh guru, dia kan? Dibunuh orang alim kapan lagi? Ente tinggal pilih mau dibunuh Abu Jahal, dibunuh apa? Iyalah. Wala yura fil manam. Ilmu nggak bisa dilihat lewat tidur.
Wah saya mimpi semalam taklim mungkin langsung bangun tidur alim. Nah, itu ilmu hayal itu. Maaf ya. Ada. Wala yuwarithu 'anil aba' wal a'mam. Ilmu itu nggak bisa diwarisin dari bapak, dari ami-ami, paman-paman nggak bisa. Paman saya orang alim, kakek saya orang alim, bapak saya orang alim. Terus maksud lo alim gitu? Enggak. Ilmu nggak bisa diwarisin. Ilmu tuh harta yang kita punya yang nggak bisa dibagi-bagi ke orang tuh. Ya kayak saya nggak mungkin kamu saya bagi makom saya kan, nggak mungkin itu. Emang udah spesial dari sananya. Pakai telur 5. Makanya kata Sayyidina Ali bilang apa? Laisal fatah mayakul hadza abi, walakin al fatah mayakul ha'ana. Bukan seseorang kesatria yang ngomong, "Nih bapak saya." Satria itu yang mampu mengatakan, "Ini saya. Ini loh saya." Oke? Ngerti itu? Nah. Innama huwa syajaratun la tasluhu illa bil ghars. Ilmu itu adalah diibaratkan sebuah pohon yang nggak bakal mungkin tumbuh itu pohon kecuali dengan ente stek, ente tanam, ente rawat, ente siram, ente pupuk, kayak gitu. Nah, sayangnya itu bukan pohon beneran, hanya diibaratin kayak gitu. Ente tancepin di hati, walau tuh berusul ila nafas. Nah, pohon yang satu ini dikatakan oleh beliau nggak mungkin dan nggak pernah bisa ente tanam di tanah. Ente mesti nanamnya fil nafas, fil nufus, di dalam jiwa. Wala tusqa ila bidaras, dan nggak mungkin ente bisa siramin ilmu itu kecuali dengan daras, dengan belajar. Dengan belajar. Wala mahsal illa liman anfaqal ainain. Dan nggak ada kesempatan untuk mendapatinya kecuali untuk mereka-mereka yang telah menginfakkan kedua belah matanya buat melek, buat taklim. Kalau dia udah mengorbankan kedua matanya, dia bisa jaga matanya nggak tidur. Nah, ini syaratnya buat dapetin ilmu. Wajah ta'ala rubbatin, dan dia telah menekuk lututnya, maksud buat duduk. Ditekuk lututnya, bukan diselonjorin. Wala yahsulu ila bil istinad ilal hajar. Ini bahasa kinayah kias, bahasa kias. Dan gak bakal pernah ente bisa dapetin ilmu sebelum ente jadikan batu itu sebagai bantal ente. Dalam artinya gak tidur. Waftirosil madari wakilatin naum. Dan sebelum ente merasakan kerasnya tidur di atas tanah liat dan mempersedikit tidur ente, dalam artian benar-benar mujahadah itu. Wasilatil laili bil yaum, dan gak bakal ente pernah dapetin ilmu kalau belum ente merasakan belajar dengan menyambung dari malam hari ke pagi hari ke malam lagi. Korbanin waktu yang banyak. Undur ila masyaqala naharahu bil jam'i wa lailahu bil jima'. Coba ente perhatikan orang-orang yang menggunakan waktu di siang hari untuk kumpul-kumpul, terus malam harinya dijimah, dikumpul sama harinya. Ya, dibersetubuh sama istrinya, ayakhruju min dzalika faqihan. Apa dengan cara itu besok bisa keluar dari situ seorang yang faqih, jadi alim? Kalla wallah, gak bakal pernah bisa. Gak bakalan pernah bisa. Hatta ya'tadidad dafatir. Itu semua gak mungkin dia dapatkan kecuali sampai dia belah-belah ini di punya buku, dibuka-buka. Wa yastahsil al-mahabir. Dan setelah dikuras banyak botol-botol tinta itu. Wa yaqta'ul ghafar. Dan dia banyak mengurangi jatah makannya. Kurangi jatah makan. Wala yufassil fi thalabi bainal laili wan nahar, dan dia enggak pernah memfassal, dia enggak pernah menjeda di dalam menuntut ilmu di dalam waktu siang dan malam.
baru dia dapat ilmu. Baru dia dapat ilmu, sulit jadi orang alim. Paham nggak? Jadi kalau nggak kuat, nggak bakal alim, nggak bakal manfaat sampai kapanpun. Ya bisa-bisa aja. Tapi kalau mau alim benar, korbannya banyak nih. Berkorbannya banyak. Berkorbannya banyak, masya Allah. Jadi di dalam menuntut ilmu itu ada hal juga yang sering dilupakan sama orang, yaitu semangat ghirah. Jangan lupa tuh minta juga tuh semangat ghirah sama Allah Taala. Karena apa yang kita korbanin, Allah bakal balikin, bukan setimpal, bukan sesuai, lebih dari apa yang kita korbanin kalau urusannya itu. Ketika berkorban dalam urusan ilmu, yang kita dapatin bakal lebih dari itu. Manfaatnya lebih dari itu, masya Allah. Banyak soalnya, fadilahnya, faedahnya banyak urusan taklim. Ya. Allahu a'lam bishawab.